Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu berhenti menangisi mantan, maka itulah waktunya mantan mulai gak bisa berhenti nangisi kamu. Ya, jadi kan banyak ya orang setelah berpisah itu kalau dia posting fotonya di media sosial matanya sampai bengkak. Ya kan kelihatan ya kantung mata itu yang memang karakter mata orang seperti itu, atau karena terlalu banyak menangis ya sampai sembab itu. Kenapa dia menangis? Ya dia mencintai. Orang yang dicintai tidak peduli dengan dia. Dia mencintai, merindukan, tetapi orang yang dirindukan juga tidak peduli kepada dia. Dia sudah habis-habisan, tapi ternyata semua yang dia perjuangkan selama ini sia-sia. Dia dicampakkan. Nah, jadi manusiawi saja, wajar-wajar saja. Kalau setelah perpisahan itu terjadi, banyak orang yang kemudian nangis-nangis ya. Dan nangis itu adalah mekanisme yang memang dibutuhkan oleh manusia. Bayangkan kalau manusia itu tidak bisa nangis, lagi gundah, lagi stres, lagi kacau balau, dan tidak bisa nangis, tambah stres saja tuh. Nah, maka ketika orang menangis, sesungguhnya dia sedang mengurangi ya beban-beban yang ada di benaknya, ya, sehingga biasanya setelah orang menangis dia akan merasa lebih baikan, merasa lebih lega, ya, ketika emosi itu tadi bisa dia salurkan. Nah, tetapi kan ada orang yang nangisnya berkepanjangan sampai berbulan-bulan. Nah, maka menangisi mantan ya, menangisi pengkhianatan itu ya boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu lama juga. Ya mungkin 2-3 minggu begitu ya. Dan setelah itu kita harus bangkit. Karena ketika kita bangkit itulah mantan yang akan gantian nangis-nangis. Nah, kenapa demikian? Yang pertama, ketika perpisahan itu terlanjur terjadi, mantan mengkhianati kita, dan setelah itu ya kita menata hidup kita kembali. Artinya ada orang yang menjalani tekanan perpisahan itu jadi stres. Ya, ada yang pelariannya jadi makan terus, yang terjadi obesitas, overweight, kegemukan. Mantannya tidak akan tertarik tuh untuk balik kepada dia ketika melihat dia jadi overweight, jadi obesitas. Tapi ada juga tuh yang setelah perpisahan itu terjadi, jadi kehilangan nafsu makan, jadi kurus kering. Ya, orang yang kurus kering jadi terlihat lebih tua. Mantannya juga tidak mau tuh balik seperti itu, karena sekarang jadi penampilannya tidak menarik. Sementara ketertarikan mantan kepada selingkuhannya, kepada orang ketiga itu, karena faktor penampilannya yang muda, yang fresh, pinter dandan, dan menarik. Nah, tetapi saat mantan sudah running nih bersama selingkuhannya, sudah mulai merasa biasa. Kalau awalnya kan masih terkagum-kagum ya, mengagumi selingkuhannya ini. Karena cantik banget misal gitu kan. Tetapi yang cantik banget ini dalam perjalanannya juga akan terasa biasa-biasa saja. Apalagi semakin dekat tahu kebiasaan buruknya dan seterusnya. Orang akan mulai dihinggapi kejenuhan. Pada sisi yang lain kita bisa menata diri kita. Tidak obesitas, tidak kurus kering, tetap ideal. Ya, bahkan sekarang terlihat jauh lebih fresh,
Karena kita sudah tidak pernah memikirkan mantan. Kita lebih bahagia menjalani hari-hari kita. Kita bisa menikmati duit kita sendiri, kalau biasanya selalu harus neraktir, bayari mantan, dan seterusnya. Sekarang, ya misal yang wanita ini, dia punya duit lebih, bisa perawatan, ke salon, ke dokter kecantikan, bisa beli baju yang bagus-bagus, ya. Dia posting di media sosialnya dengan handphone yang bagus, dan seterusnya. Mantan melihat itu di saat dia sudah dihinggapi kejenuhan bersama selingkuhannya, jadi ngiler dia. Ih, kok jadi cantik sekarang ya? Ya. Nah, apalagi ketika bersama selingkuhannya, tidak hanya faktor kejenuhan karena penampilan fisik, tetapi karena karakter. Selingkuhannya itu yang membuat dia stres. Hobi bertengkar, ngamuan, emosional, suka selingkuh, dan seterusnya. Maka mantan ketika melihat kita, bagaimana dia tidak nangis-nangis di saat dia sedang stres bersama selingkuhannya. Selingkuhannya itu sudah tidak ada yang menarik-menariknya lagi. Memang kalau lagi dandan, di foto kelihatan cakep banget, tapi dalam kebiasaannya sehari-hari, misal malas mandi, bau, dan seterusnya, dia melihat kita, kok sekarang jadi glowing banget, bercahaya, rajin pakai skincare, dan seterusnya. Ya, nangis-nangis dia melihat kita. Kenapa? Karena tertarik untuk balik kepada kita di saat dia sedang menderita-menderitanya. Saat dia susah-susahnya dengan selingkuhannya, dan dia melihat kita sangat bersinar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menata hidup kita kembali. Kalau belum beres kuliahnya bisa dipercepat untuk bisa selesai. Wisuda. Wah. Posting foto wisuda. Sementara mantan kuliahnya masih jalan di tempat bersama selingkuhannya. Ya kan drama terus. Bagaimana mau finishing kuliah kalau drama terus, isinya bertengkar terus? Ya mau mengerjakan tugas kuliah, diajak bertengkar, jadi capek, ya selesai bertengkar sudah kemalaman, ngantuk, dan seterusnya. Sementara di sisi yang lain, dia melihat wisuda. Gimana dia tidak nangis-nangis? Ya, di saat dia masih saja jalan di tempat dan dia melihat kita, karirnya, pendidikannya melaju dengan sangat cepat. Ya, melihat keberhasilan kita, mantan bisa nangis-nangis sampai stres itu. Kenapa? Karena merasa iri melihat keberhasilan kita tadi. Intam saskum hasanatun tasuhum wa intusibekum sayyi'atu yafrahu biha. Dan jika kamu mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kebaikan, maka mereka akan bersedih hati. Akan tetapi jika kamu mendapatkan kesusahan, maka mereka bergembira karenanya. Nah, jadi kalau kita sukses, mantan stres. Kalau kita susah, mantan akan bahagia. Maka selalu berusaha untuk sukses. Itu yang kedua. Dan yang ketiga nih, yang paling penting. Ya, mantan akan nangis-nangis ketika melihat seiring dengan semakin kerennya penampilan kita, semakin suksesnya pendidikan, karir, pekerjaan, bisnis kita, mulailah orang berdatangan kepada kita. Banyak orang zaman sekarang kan yang tidak mau proses yang sulit-sulit, ya. Mulai dari nol dengan orang yang akan menjadi pendamping hidupnya, tidak mau dia. Dia maunya yang terima beres saja. Dia pilih yang sudah sukses saja. Maka ketika orang belum punya apa-apa, dia merasa kesulitan tuh untuk mencari calon jodohnya. Tapi begitu dia sudah sukses, datang sendiri. Dan banyak. Bayangkan mantan sekarang melihat orang berlomba-lomba untuk menjadi pendamping hidup kita, bersaing.
untuk mendapatkan perhatian kita, sementara dia mengkhianati kita. Bagaimana dia tidak nangis-nangis? Ya. Nah, maka ketika kita berhenti nangis-nangisi mantan, meratapi perpisahan itu, kita bangkit, kita berubah, kita jadi lebih keren. Nah, itulah waktunya mantan yang akan nangis-nangis menyesali pengkhianatannya kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.